Kitab 2 Yohanes. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kita masih hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab 2 Yohanes. Tuhan Yesus memberkati kita. Ayat yang pertama,
dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Beberapa orang menafsirkan bahwa surat Yohanes ini dialamatkan kepada seorang wanita yang saleh, ya, yang bernama Kiria dan keluarganya. Tetapi ada juga penafsir yang menganggap bahwa istilah ibu yang terpilih dan anak-anaknya adalah kiasan untuk mengatakan tentang gereja dan anggota-anggotanya. Yohanes mengasihi dan memperhatikan orang lain dengan cara yang sesuai dengan penyataan firman Tuhan mengenai Kristus. Ada orang yang mengasihi orang lain tetapi tidak punya komitmen kepada kebenaran firman Tuhan. Orang semacam ini menempatkan kasih, persahabatan, penerimaan di atas kebenaran perintah Tuhan. Artinya, tidak pernah berani dengan sungguh-sungguh menyampaikan bahwa Kristus adalah juru selamat dan Tuhan. Saudara-saudara, pada pihak lain mungkin juga ada orang-orang yang menyebarkan kebenaran Injil, mempertahankan firman Tuhan, tapi tidak menunjukkan kasih, tidak menunjukkan perhatian pada orang lain. Jadi, Tuhan mau kita menunjukkan dengan sungguh-sungguh kasih kita dan kebenaran firman Tuhan. Agar kasih kita boleh dinikmati oleh sesama, maka kita harus memperhatikan dan menolong dan mendoakan. Dan kita juga harus minta kesempatan dan keberanian untuk dapat menyampaikan kebenaran Injil di dalam kasih tentunya. Syarat untuk menerima kasih karunia dan rahmat serta damai sejahtera Allah adalah dengan menjaga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan mengasihi sesama. Jika kita mengabaikan dua hal ini, maka menyebabkan orang percaya atau gereja kehilangan kesempatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat 7 membicarakan mengenai sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Yohanes mengingatkan bahwa banyak penyesat dan guru palsu memutarbalikkan firman Tuhan, berusaha meyakinkan orang Kristen untuk menerima pandangan mereka yang salah. Ajaran mereka berkaitan dengan pribadi Kristus Yesus. Mereka menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat yang kekal, yang lahir dari seorang perawan, yang darahnya berkuasa menyediakan pengampunan dosa bagi semua orang yang percaya. Mereka menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar, Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia punya kuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Orang-orang yang menolak penyataan Kristus yang sesuai firman Tuhan, mereka adalah penyesat. Hati-hati jangan sampai kita tertipu ya dengan ajaran-ajaran yang tidak benar tersebut. Semua teologi yang tidak berpegang kepada kebenaran firman Tuhan adalah sesat dan harus ditolak. Ayat 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Kasih seorang percaya dan kesetiaannya kepada Kristus dan kebenaran firman Tuhan menyebabkan dia dengan keberanian menolak orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus tetapi menyesatkan firman Tuhan, ya, memutarbalikkan firman Tuhan, tidak sungguh-sungguh melakukan
ajaran firman Tuhan, menyebarkan ajaran palsu. Sebagai seorang penyesat, hati-hati, firman Tuhan katakan banyak penyesat yang akan muncul dan pergi ke seluruh dunia. Sebagai orang percaya, kita harus menganggap bahwa semua orang yang tidak tinggal terus dalam ajaran Kristus, tetapi mengajarkan tentang hal-hal yang dianggap rohani adalah guru sesat. Tidak perlu didukung di dalam keuangan. Ya. Kalau kita mendukung, berarti kita ikut melawan Tuhan dan firman-Nya dan akan berada di bawah hukuman yang sama dengan mereka. Kata-kata Yohanes yang tegas ini diilhamkan oleh Roh Kudus. Banyak menyinggung perasaan banyak orang dalam gereja pada waktu itu dan sampai hari ini. Banyak orang beranggap bahwa nasihat Yohanes ini tidak menunjukkan sikap kasih atau roh kesatuan. Tetapi sebenarnya nasihat Yohanes ini tegas karena menjaga kekudusan, kebenaran. Orang-orang yang tidak peduli pada kemuliaan Kristus, pada kekuasaan firman Tuhan, ya, yang tidak peduli pada kebenaran firman Tuhan, mereka tentu tidak akan setuju tentang sikap yang tegas seperti ini. Tetapi bagi kita saudara-saudara, mari kita mengasihi Tuhan, itu yang nomor satu. Dan kebenarannya. Jadi apa saja yang dilarang oleh firman Tuhan, mari kita lakukan dengan taat dan setia. Tuhan memberkati kita semua menjadi pelaku firman. Amin.